Tahu-tahu pas di tengah-tengah ngobrol, loh kok dimintain nomor PIN, kok dimintain nomor OTP, terus dimintain nomor kartu ATM. Nah untungnya teman gue ini lumayan pinter lah ya. Langsung lah dia sadar, wah ini gak beres nih. Langsung sama dia dimatiin. Nah ini harus hati-hati banget sih karena petugas bank BCA aja tuh gak pernah lo minta data-data pribadi seperti ini. Gitu. Pokoknya gak pernah sama sekali ya, by phone apalagi ya. By phone apalagi. Selamat datang di Podcast Lab Kumparan X BCA, sebuah podcast yang akan membahas tentang tips-tips aman dalam bertransaksi perbankan bersama saya Artin Insomnia. Dan saya juga Winda Dwi Astuti. Dan ini disclaimer dulu ya teman-teman ya. Jadi kita di sini sudah melakukan swab antigen, termasuk kru-kru yang bertugas dan hasilnya alhamdulillah negatif semua. Jadi insya Allah aman. Insya Allah aman. Kita buka masker. Pasti pada kecewa nih, Adit mendingan pakai masker aja deh. Gak deh, ya kan udah menjaga jarak, insya Allah aman ya. Insya Allah aman, kita semua di sini semuanya tetap menjaga jarak. Dan tentunya juga ruangan ini semuanya sudah disterilisasi, termasuk dengan alat-alat yang digunakannya. Betul. Semuanya tuh sudah kita lakukan dengan cara yang modern nih Dit. Betul sekali. Karena kan zaman sekarang sudah semakin modern dan hampir semua aspek di hidup kita tentunya sudah digital based. Mulai dari beli makanan, beli baju, sampai bayar listrik, air, dan tagihan. Jadi apa aja sekarang semuanya bisa kita lakukan serba simple dan praktis. Setuju banget Win. Jadi gue pun merasakan banget nih gimana gampangnya hidup gue nih semenjak semuanya serba digital. Bahkan karena saya kan termasuk kaum rebahan ya kan. Waktu rebahan sambil rebahan aja nih, modal jempol doang, kuota sama gadget. Makanan bisa nongol sampai di depan rumah, bahkan depan kamar waktu zaman ngekos ya kan. Nggak perlu pakai bayar cash, gampang pokoknya. Nggak perlu bayar cash gampang. Di sisi lain nih Dit, ini ada tantangannya nih. Karena justru banyak oknum yang memanfaatkan digitalisasi ini untuk menipu orang. Bisa lewat telepon, bisa lewat SMS, website, ataupun akun sosial media yang palsu. Wah ini pernah banget teman gue nih merasakan atau mengalami hal tersebut. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada akun ngaku-ngaku dari BCA yang follow dia dan nawarin bantuan solusi perbankan lewat DM. Nah, hampir aja nih teman gua kena tipu jutaan, tapi untungnya dia ya lumayan agak pinter dari gua ya, sedikit pinter. Dia langsung cross check kalau akunnya nggak verify atau nggak ada centang birunya. Terus konten-kontennya juga nih nggak jelas, ya kan kelihatan banget kalau misalkan followersnya beli kayak followers gue. Jangan dong. Nggak, gue nggak beli, gue minjem nih, enak aja. Jadi teman gue tuh alhamdulillahnya aman nggak kena tipu dan dia langsung blok akun sosmed yang abal-abal tadi, yang palsu gitu. Tapi kalau teman lo untung nih Dit, dia langsung nggak percaya, jadi nggak ada hal-hal buruk nih yang terjadi sama dia. Beda lagi nih kalau sama cerita gue, karena kalau gue ini dialami sama tante gue. Jadi dia ini tiba-tiba dapet telepon dari oknum yang ngakunya dari Halo BCA. Jadi pas dilihat nomornya, ini mirip banget nih sama nomornya Halo BCA. Jadi si oknum ini ngabarin tante gue kalau di rekeningnya itu ada transaksi-transaksi yang mencurigakan. Jadi tante gue ini ditawarin untuk melakukan blokir rekening untuk menjaga keamanan katanya. Nah tapi syaratnya tante gue ini harus kasih data-data pribadi. Nah namanya tante gue kan pada saat itu kurang informasi nih Dit. Akhirnya diberikanlah itu semua data-data pribadinya. Keesokan harinya raib semua uangnya. Duitnya hilang? Hilang semua. Wah, kebetulan di sini gue mau balikin. Jadi gue ternyata nipu. Enggak enak aja ya. Jadi emang modus-modus penipuan mengatasnamakan BCA ini emang banyak banget ya teman-teman ya. Ada juga yang sampai nekat bikin iklan-iklan Halo BCA palsu di laman pencarian. Jadi kalau misalkan kita lagi butuh solusi perbankan, terus browsing di laman pencarian bakal muncul iklan website palsu atau nomor telepon palsu dari Halo BCA itu di urutan teratas. Ya kan itu pastinya kan bikin serem banget kan. Nah meskipun begitu kita bisa tahu mana yang asli mana yang palsu. Nah kalau misalkan yang palsu ciri-ciri websitenya berantakan, tulisannya isinya juga. Dan kalau misalkan asli udah pasti adalah www.bca.co.id. Dan isinya pastinya jelas gitu. Kalau yang website isinya nggak jelas, itu berarti bukan dari BCA. Betul, seperti saya tidak jelas. Jangan. Pada ada di sini. Udah jelas ya enak aja nemenin Wiwin nama ini nanti bintang tamu kita nih gitu. Nah ini karena banyak banget nih modus-modus penipuan yang mengatasnamakan BCA. Seperti yang tadi kita sebutkan ya. Khususnya untuk 3 modus utama yang paling sering terjadi tadi. Hari ini nih makanya biar kita terhindar dari penipuan-penipuan ini kita bakalan bahas tuntas. Gimana sih
tips dan triknya dalam podcast Lab Kumparan X BCA dengan tema Awas Modus Penipuan Berkedok Bank BCA atau Halo BCA. Betul, dan sekarang kita sudah kehadiran Yasmin Wildblood yang juga concern banget nih. Tepuk tangan dulu buat Yasmin. Yeay. Jadi Doi ini concern banget nih sama modus-modus penipuan mengatasnamakan BCA, dan juga Yasmin kan merupakan wakil dari ibu-ibu muda yang mungkin nggak luput juga dari modus-modus seperti ini gitu. Kita sapa dulu kali ya. Halo Yasmin, apa kabar? Baik, apa kabar? Aduh. Tanya tuh adem ya. Adem, sehat ya. Jadi makin senang gitu kayaknya berada di sini gitu. Tapi sebelum kita ke obrolan utama nih, aku mau tanya dulu nih Yasmin, sekarang lagi sibuk apa? Aku tuh lagi sibuk seperti biasa ngurusin anak, terus kerja juga. Banyak kan sih sekarang work from home. Betul. Nah, aku juga ada bisnis makeup, terus juga baju. Nah, ini aku semua jualannya secara online. Oke, online. Terus juga karena di rumah terus, aku kerjaannya itu belanja online. Dan sama kayak Adi tadi, kerjaannya pesan makanan mulu online. Sehari tuh bisa kayak 5 atau 6 gitu ya. Belum nanti suami pengen ini, pengen itu. Jadi ya belanja online, kerja, pesan makan online. Padahal kadang-kadang ya kan mungkin ada makanan di rumah. Pas lagi ngeliat, kok makan ini enak ya? Iya. Dipesen aja. Tiba-tiba mau tidur scroll-scroll, ih bagus tasnya. Masuk keranjang, ya kan? Biasa lah manusia ya, merasa selalu kurang gitu kayaknya. Dan ini sebenarnya nih, Win, gak cuman ibu-ibu atau kaum perempuan, sama cowok juga sama. Oh sama, suami gue sih sama. Ya kan? Sama belanjanya kalah kali gue. Biasanya cowok-cowok tuh lebih kalap loh. Apalagi kalau bener. misalkan dari kemarin-kemarin, dari tahun lalu sampai sekarang kan tiba-tiba ada hobi-hobi baru. Aduh itu gak usah ditanya lagi suami gue. Tapi berarti kan sebenarnya kalau tadi Yasmin bilang lagi jalanin bisnis gitu kan, bisnis yang mungkin secara online, berarti kamu adalah tipe-tipe orang yang juga menjalankan transaksi perbankan ya kan. Nah kalau boleh tahu transaksi perbankan atau keuangan yang kamu jalanin ini tipe yang pakai handphone yang kekinian ya, kayak BCA Mobile, atau masih yang kayak ibu-ibu atau zaman-zaman bapak-bapak zaman dulu tuh yang ke ATM atau ke bank langsung gitu, ke cabang terdekat? Kalau aku sih pakai handphone sih, secara kan ibu-ibu milenial nih ceritanya kan. Jadi aku semua selalu by handphone. Karena menurut aku lebih gampang aja, bisa transaksi kapan aja, di mana aja, dan apalagi kayak ya secara ibu-ibu suka tiba-tiba ada harus transfer ini secara urgent gitu kan. Kalau dengan handphone kan bisa kapan aja dan di mana aja. Beda banget kalau misalnya harus ke tempat banknya gitu, ATM-nya. Jadi aku by phone sih. Setuju sih Dit sebetulnya Yasmin ya, semuanya tuh sebenarnya jadi lebih praktis. Betul. Iya, di sisi lain itu tadi tantangannya nih yang sudah tadi kita sebutkan ya, banyak banget oknum-oknum yang bisa curi data perbankan kita di akun rekening kita gitu loh. Supaya mereka bisa mengakses akun rekening kita. Nah, kalau Yasmin sendiri nih, gimana sih caranya kamu supaya bisa menjaga kerahasiaan data pribadi kamu? Nah, kalau aku nih pribadi pasti yang nomor 1 itu nomor PIN ya, jangan pernah kasih ke siapa-siapa, dan juga nomor kartu ATM. Apalagi sekarang nih aku lihat nih kayaknya ya beberapa public figure atau ya selebgram atau ya itulah orang-orang terkenal inilah, kadang-kadang tuh mereka suka kayak posting foto isi saldonya mereka online, dan kadang-kadang kan itu juga kelihatan kan itu informasi penting dan pribadinya mereka. Jadi menurut aku justru dengan mereka memposting seperti itu malah memancing si pelaku-pelaku penipu kan. Oh, ternyata duitnya banyak nih, bisa gue ini nih, bisa gue sasaran kan. Dan nomor PIN sih menurut aku yang penting banget. Tapi kalau PIN pasangan kamu tahu dong? Harus tahu ya. Dia jangan tahu PIN aku. Jadi papa ini ada transferan masuk ya, kok gak ke mama dulu nih, gak ke kita nih gitu. Jadi harus tahu ya. Harus. Iya. Nah, tapi alhamdulillah nih Win dan juga Yasmin, kalau tadi banyak banget mungkin di sosial media ada selebgram, influencer yang memposting jumlah saldo mereka, gue tuh enggak. Karena emang dikit saldonya. Malu. Kosong. Ngapain ya kan. Tapi Dit kalau dengerin tadi ya ceritanya nih. Berarti Yasmin ini salah satu orang yang sebetulnya teliti banget nih untuk urusan perbankan ya kan. Karena dia gak pernah mau ngasih nomor PIN-nya, nomor kartu rekeningnya, screenshot dan lain sebagainya. Nah kamu sendiri sebetulnya pernah gak sih dapat modus penipuan seperti 3 modus utama yang tadi sudah kita jelaskan gitu. Mungkin kamu pernah ditelepon sama orang ngakunya kamu menang hadiah. Atau mungkin tiba-tiba kamu di DM sama akun
akun sosmed palsu atau bahkan kamu dihubungin sama orang-orang yang ngakunya jadi halo BCA. Pernah gak sih Yasmin? Pernah ya, apalagi kalau SMS aku tuh banyak banget isinya, aduh kamu menang hadiah, mengatasnamakan halo BCA atau BCA-nya sendiri. Betul. Gitu. Itu kalau SMS sih banyak banget. Terus udah itu kan SMS-nya tulisannya alay lagi. Alay banget kan. Gabung sama angka-angka ya. Gede kecil iya. Sebel banget deh. Terus kalau telepon juga pernah sih kayak, halo kakak menang hadiah ini bla bla bla. Pas lihat nomornya aja udah nomor handphone pribadi orang. Iya. Biasanya nggak pakai AUEO, langsung gue matiin karena kadang-kadang gue takut juga karena penipu itu katanya bisa hipnotis lewat suara kan. Betul. Jadi ya udah langsung buru-buru matiin sih. Soalnya kejadian juga dulu pernah punya teman gitu juga. Jadi mungkin dia lagi lengah, capek, ditelepon, ditanggepin, tiba-tiba di ke ATM hilang duitnya, ya. gitu. Bener, itu aku juga pernah dengar cerita kayak gitu. Iya. Dan ini mungkin netizen nasabah BCA kan banyak banget ya, luas banget nih seluruh Indonesia. Mungkin ya sekarang beruntung banget karena BCA udah banyak banget memberikan edukasi melalui banyak media digital. Tapi ternyata masih ada aja orang-orang yang mungkin kena tipu, kayak ibu-ibu atau mahasiswa dan juga orang tua, bahkan milenial bisa kena juga karena mungkin kurang informasi gitu. Bener. Kadang kan sebenarnya kasihan ya Dit ya. Niatnya ini kan mau nabung di BCA gitu. Apalagi untuk teman-teman sepekerjaan juga gitu kan. Mungkin ada tante, orang tua, kerabat, keluarga semuanya tuh mempercayakan ke BCA untuk nabung gitu. Betul. Jadi sedih banget kalau misalnya tiba-tiba menjadi korban penipuan, akhirnya tabungannya semua raib gitu. Gara-gara terjebak sama modus-modus penipuan itu tadi. Betul banget Win. Dan udah gitu zaman sekarang para oknum ini, oknum-oknum penipu ya, ini biasanya mencuri data pribadi korban pakai modus manipulasi psikologis. Jadi oknum penipu biasanya memanfaatkan kelengahan nasabah untuk menyerahkan data-data pribadi, data-data pribadi perbankan nasabah pastinya. Dan ya kan kadang-kadang siapa yang gak senang ditelepon dapat hadiah, ya kan. Terus yang pasti kan langsung excited banget dan kayak gampang-gampang percaya aja gitu. Nah selain itu nih sebetulnya kalau kita ngomongin soal modus manipulasi psikologis ini bisa juga nih Dit, justru dengan bikin si korbannya itu merasa takut gitu. Jadi si penipu ini tuh nakut-nakutin kalau ceritanya nih akun rekening si korban itu sedang disalahgunakan oleh orang lain. Oh ada kayak gitu juga ternyata ya sekarang ya. Ada. Jadi biar aman kamu harus melakukan verifikasi ulang untuk diblokir sementara. Padahal ujung-ujungnya minta data pribadi gitu. Minta data seperti nomor kartu ATM, kode OTP, nomor PIN dan lain-lain. Kayak case tante gue yang tadi nih. Ini yang paling lagi hit sekarang terjadi tuh seperti itu. Iya benar. Ya pokoknya zaman sekarang emang macem-macem banget sih ya modus penipuan. Apalagi nih kita nih semakin pintar dan penipu pun juga semakin pintar dan mereka manfaatin media-media digital. Apalagi sekarang semua era digital lah ya. Sampai kayak yang bilang tadi, sampai bikin akun sosmed, website, nomor telepon dan juga sampai bikin WhatsApp palsu. Dan itu tuh benar-benar niat banget. Untung gak alamat palsu. Kayu ting-ting. Iya. Nah teman kumpara nih nasabah BCA, biar kalian gak terjebak sama modus-modus penipuan, ini kita punya tips-tipsnya nih untuk mengenali tanda-tanda penipuan berkedok instansi keuangan khususnya BCA. Yang pertama, penipu itu akan menelpon pakai nomor yang hampir sama dengan nomor telepon asli BCA. Biasanya dikasih nih awalan kodenya kayak +62 1.500 888 atau 021 1.500 888 dan seterusnya. Ingat baik-baik ya teman-teman semua. Telepon halo BCA yang asli itu tidak pakai awalan apapun. Jadi langsung 1.500 888. Betul. Jadi nggak pakai 021, nggak pakai +62, nggak pakai embel-embel yang lain. Sekali lagi cuman 1.500 888. Nah, gampang banget tuh ya. Catat ya. Dan yang kedua, oknum penipu ini biasanya akan memasang iklan web atau nomor telepon palsu di nomor telepon palsu halo BCA di laman pencarian. Biasanya. Dan biasanya juga nih ciri-ciri websitenya mirip banget sama website yang asli, tapi pas diklik isinya berantakan. Dan yang pasti bukan www.bca.co.id. Ada help apalah, panjang banget deh pokoknya susah. Udah kita pakai bahasa Inggris lagi kan, gua jadi susah kan. Gue terjemahin dulu, repot dah. Paling bener bca.co.id udah. Paling benar, pokoknya kalau udah websitenya isinya nggak jelas, berantakan, itu semua palsu pokoknya. Nah itu dia. Yang ketiga nih, oknum penipuan biasanya akan memfollow akun sosial media kamu menggunakan akun palsu halo BCA. Lalu nge-DM nawarin kamu layanan, terus biasanya pelaku ini akan mengaku dari pihak BCA atau bahkan petugas halo BCA. Betul banget. Dan selanjutnya korban akan diiming-imingi hadiah atau undian yang sangat menggiurkan
anjurkan. Atau kadang akan berisi ancaman blokir rekening jika misalkan nasabah nggak segera update data pribadinya. Dan selanjutnya lebih gongnya lagi nih ya kan. Mereka akan minta korban untuk mengisi nomor kartu ATM atau debit, kemudian nomor PIN, kode OTP dan juga data pribadi lainnya. Wah, itu mah udah pasti bakal hilang semuanya tuh karena kita kan punyanya itu kan yang bikin save kita ya kan. Iya, itu data gitu. pribadi kita. Dan nih biasanya nih si penipu ini tuh milih waktunya juga pinter-pinter banget loh. Oh ya? Soalnya kayak temen gue tuh pernah lagi baru bangun tidur siang jadi jam 2-an gitu. Jadi kayak dia tuh belum nyambung gitu deh. Abis party pasti. Abis party. Baru bangun jam 2. Nah dia abis tidur siang sih ngakunya sama gue. Cuman pokoknya nyawanya dia belum ngumpul gitu. Tiba-tiba dapat telepon nih dari si penipu. Terus dibilang dibikin panik, terus teman gue udah iya, tahu-tahu pas di tengah-tengah ngobrol, loh kok dimintain nomor PIN, kok dimintain nomor OTP, terus dimintain nomor kartu ATM. Nah untungnya teman gue ini lumayan pinter lah ya, langsung lah dia sadar wah ini nggak beres nih, langsung sama dia dimatiin. Nah aja. Ini harus hati-hati banget sih karena petugas bank BCA aja tuh nggak pernah lo minta data-data pribadi seperti ini. Gitu. Pokoknya nggak pernah sama sekali ya. By phone apalagi ya? By phone apalagi? Iya. Jadi kalau misalkan buat teman-teman gitu kan, tadi kan Yasmin bilang jam-jam tidurnya kita bangun tidur tiba-tiba ditelepon. Berarti kita mendingan seharian gak usah tidur. Jangan. Kita jagain. Kita jagain nih HP kita tungguin. Si penipunya kayak tahu teman gue tukang party kali ya, makanya baru bangunnya siang kali ya. Orang terdekat berarti. Ketahuan dong ya. Iya. Betul sekali. Pokoknya datamu rahasiamu. Selalu jaga kerahasiaan datamu seperti yang sudah dilakukan oleh Yasmin. Benar-benar harus selalu awas modus dan ekstra hati-hati teman-teman kumparan dan nasabah BCA. Jadilah generasi anti modus. Nah, ada lagi nggak sih tips yang lain biar kita itu nggak kejebak modus penipuan berkedok BCA atau halo BCA? Ada banget. Yang pertama nih, kalau misalkan dihubungi atau menemukan nomor telepon, WhatsApp atau akun sosmed, iklan website yang mengaku dari BCA atau halo BCA, teliti dan cek keasliannya. Dan jangan sampai terkecoh dengan yang aspal atau alias nih asli atau palsu yang serupa tapi tak sama. Nah itu jadi dicek dulu, di recheck lagi. Bener apa enggak gitu. Iya, jadi jangan langsung lihat langsung percaya. Jangan. Cek lagi nih. Iya. Apalagi kalau ditawarin iming-iming hadiah gitu ya atau investasi. Atau bisa jadi kamu ditawarin untuk diancam diblokir nih kartu kamu atau rekening kamu. Kalau kamu gak segera melakukan update data pribadi perbankan. Biasanya kan modusnya seperti itu tuh. Pokoknya yang paling penting jangan pernah berikan data pribadi perbankan kalian kepada siapapun. Bener-bener jangan pernah deh. Nah teman-teman ingat baik-baik nih. Ini 5 channel resmi BCA dan juga halo BCA. Yang pertama Halo BCA 15888 kayak yang tadi gue sebutin ya. Yang asli gak ada awalan 021 atau plus 62 gak ada. Gak ada tuh. Apalagi kalau nomornya pakai nomor-nomor gak jelas nih, udah pasti penipuan deh. Betul. Termasuk yang ngaku-ngaku sebagai karyawan BCA nih Dit. Udah langsung dimatiin aja tuh teleponnya. Tanyain aja nomor induk karyawannya. Pasti gagap gak bisa pasti jawab. Pasti gak bisa jawab. Udah pasti tuh palsu tuh ya. Iya. Yang kedua nomor WhatsApp BCA yaitu 08111 50998 ya. 0811 1500998 dan ada centang hijaunya. Ada centang hijaunya, alias sudah terverifikasi atau verified. Maksudnya ini berarti dijamin keasliannya. Jadi semua kegiatan yang dilakukan oleh channel-channel yang sudah verified ini, baik akun Halo BCA atau BCA, semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Betul sekali. Dan juga yang ketiga ada Twitter Halo BCA. Ini cuma satu ya. @haloBCA. L-nya juga cuma satu. Dan ada centang birunya. Alias sudah terverifikasi atau verify. Betul sekali. Jadi jangan sampai terkecoh nih. Karena banyak nih Dit. Betul. Akun-akun palsu seperti @haloBCA yang huruf L-nya ada 2. Betul. Atau mungkin akunnya @haloBCA L-nya 1. Tapi @haloBCA 1 gitu. Betul. Nah udah pokoknya selain akun @haloBCA yang L-nya 1. Itu semuanya pasti palsu. Apalagi kalau misalkan A-nya pakai angka 4. Alay kan. jadinya. Nol jadi O-nya dipakai 0 gitu ya. Itu pasti alay itu ya kan. Dan yang keempat email Halo BCA. Ini di halobca@bca.co.id ya. Sekali lagi nih ya gue ulangin ya. Email BCA Halo BCA di halobca@bca.co.id.
Nah itu dia, cuma satu. Cuma satu. Betul. Itu aja. Dan yang kelima nih, yaitu web chat Halo BCA di website BCA, www.bca.co.id. Jadi kalau ada web selain ini berarti palsu juga. Betul sekali. Nah mungkin teman kumparan nasabah BCA juga bisa kasih informasi ini ke orang terdekat kita. Mungkin teman-teman kita atau orang tua kita kurang teredukasi terkait hal ini. Jadi kita ini bisa kasih tahu mereka supaya mereka itu nggak ketipu. Dan gampang percaya dengan modus penipuan yang mengatasnamakan Halo BCA. Betul sekali. Iya. Pokoknya jangan sampai terkecoh lagi ya teman kumparan nasabah BCA. Cuma ada 5 channel resmi komunikasi Halo BCA yang tadi sudah disebutkan. Ya betul. Jadilah generasi anti modus biar gak gampang kena tipu. Edukasi selengkapnya kalian bisa kunjungi www.bca.co.id/awasmodus. Atau kalau kalian mau lebih detail lagi tentang cara mengenali website palsu, BCA bisa juga kunjungi www.bca.co.id/website palsu BCA. Wah, ini benar-benar podcast lab yang insightful sekali ya, karena kita bisa berbagi informasi terkait keamanan transaksi keuangan khususnya untuk teman kumparan yang merupakan nasabah BCA. Dan selanjutnya Winda, kita bakal punya apa lagi nih buat teman kumparan dan juga Yasmin? Tentunya sekarang kita akan main quiz. Yang main kuis yang namanya serupa tapi tak sama alias STTS. Kita mau cek nih seberapa cocok nih ya seorang Yasmin ini menjadi generasi anti modus ya, meskipun tadi sebenarnya udah kelihatan sih Dit dari awal ini Yasmin ini dia anti modus club ya. Betul. Tapi kita mau menguji lagi nih di sini. Caranya gimana? Kita validasi di sini nanti. Kita validasi di sini. Jadi nanti tim kumparan akan memberikan beberapa screenshot nomor telepon, akun sosmed dan juga website palsu yang sering dijadikan modus oleh para oknum penipu. Dan kumparan akan memixnya dengan beberapa screenshot yang asli dari BCA. Dan tugasnya Yasmin adalah menebak mana nomor akun dan juga website yang asli punya BCA. Dan harus ada alasannya. Misalkan milih yang nomor 1 atau nomor 2 itu kenapa? Itu asli atau palsu itu kenapa? Iya. Sudah siap? Insya Allah. Kita sih belum siap ya sebenarnya. Oh iya. Jangan dong ya. Kita kan yang mau ngasih pertanyaan. Ini gue mau dites nih ya berarti. Iya. Dites. Teman kumparan juga kalau misalnya mau ikut nebak, boleh langsung ikut nebak juga nih barengan sama Yasmin ya kan. Tes kewaspadaan juga buat teman kumparan. Benar, buat pribadi. Ini yang pertama nih langsung aja. Mana akun WhatsApp yang asli dan palsu dari BCA? Yang asli itu nomor 2, yang palsu itu nomor 1. Kenapa? Karena ini kan akun WhatsApp ya. Jadi kalau WhatsApp itu sudah ada verifikasinya yang centang hijau. Centang hijau. Dan yang nomor 2 di situ ada tulisannya tuh. Ting, ada centang hijau. Oke. Yang nomor 1 kan nomor biasa tuh ya. Itu nomor biasa aja. Terus di situ tulisannya hanya business account kan. Betul. Kalau yang nomor 2 ada tulisannya lagi tuh udah ada verified-nya, terus bawahnya ada tulisannya lagi official business account. Betul, walaupun sama-sama ada alamatnya Win. Benar, sama-sama ada alamatnya. Itu kalau mau dilihat dari deket ya, itu alamatnya betul loh, sama-sama benar. Tapi itu tadi yang membedakan, yang satu ada centang hijaunya, yang satu tidak. Yang satu nomornya betul nih. Nah, iya, satu nomor orang nih kayaknya nih. 0811 1500 998. Kalau yang sebelahnya atau nomor 1 bukan tuh. Dan centang hijau dan ada tulisan official business account. Nah, itu dia. Jadi ternyata tebakan Yasmin betul. Oke, selanjutnya nih Dit. Ini kalau dari segi isi tampilan chatnya nih ya Yasmin ya. Kira-kira mana akun WhatsApp yang asli dan juga yang palsu yang mana? Yang 1 atau yang 2? Kalau yang asli nomor 1, yang palsu nomor 2. Yang asli karena kayak tadi udah dibahas ya, sudah ada si centang hijaunya. Yang nomor 2 tidak ada dan nomornya nomor ngacak, nomor berantakan. Oke, nomor orang biasa lah gitu. Iya, bahkan bukan nomor dari Indonesia tuh. Terus ada tulisannya juga tuh di chatnya. Kayak This chat is the official business account kalau yang verified. Yang asli. Kalau yang palsu cuman bilang ya this is a business account gitu. Gak ada officialnya lah gitu. Betul. Jadi kalau tadi Yasmin bilang this chat is with the official business account of Bank BCA gitu. Nah, yang mungkin nomor 2 juga ini kali ya di pojok kanan atas tuh kan ada nama logo telepon plusnya itu. Kalau kita klik aja gimana tuh? Klik ada video call sama voice call tuh. Itu berarti bukan tuh ya? Iya. Bukan. Kita telepon aja penipunya.
Video call aja deh. Iya. Biar tahu orangnya. Oh, ini dia orangnya. Berarti Itu jawabannya bedanya Yasmin, ya. Betul. Betul. Luar biasa. Nah, Lanjut tuh Winda. sekarang ini, kalau tadi kita ngomongin akun WhatsApp, Ya. sekarang ini akun Twitter nih. Mana sih akun Twitter yang asli dan yang palsu dari Halo BCA? Ya. Yang asli dulu ya, Ya. yang asli itu nomor 2 karena kalau Twitter itu verified-nya itu centangnya biru. Betul. Yes. Nah kalau yang nomor 1 tuh palsu karena tidak ada centang birunya dan dia L-nya 2. Oh iya, L-nya 2. @halo BCA. Iya, ini kadang nyaru ya kalau Ya. dilihat ya. Kayak sekilas tuh sama gitu. Ya. Serupa tapi tak sama Betul, ya kan. betul. Yang satu ini yang palsu ini Halo L-nya ada 2. Yang satunya lagi Halo BCA L-nya 1. Yang betul tuh L-nya 1 gitu. Ya. Kemudian ini bisa dilihat juga nih Ya. Yasmin Adit ya. Kalau kita lihat dari tweet-tweetnya Ya. itu banyak sekali pelanggan yang sebetulnya memberikan atau mengalami mungkin gangguan atau punya aduan yang Ya. sebetulnya di-mentionnya ke akun yang betul @halo-BCA Ya. L-nya 1. Tapi si akun palsu yang @halo dengan L-nya 2 ini dia suka ikut membalas Oh, nih jadi bikin tweet-tweet orang dari terkecoh gitu. pengguna. Betul. Itu yang kadang suka bikin kita jadi kayaknya ngerasanya benar. Apalagi tadi kan sekilas dilihat sama gitu. Iya. Apalagi misalnya kalau orang nulis halo gitu kan kadang orang nulis halo pakai L-nya 2. Jadi Betul. bener-bener aja gitu. Iya, iya. Jadi mungkin kalau misalkan teman kumparan udah tahu dari sekarang yang L-nya 2, yang selain yang asli ya yang ada centang birunya udah blok aja. Blok aja. Jadi dia nggak akan bisa akses Benar. tweet kita. Betul. Gitu. Daripada kayak jadi korban salah balas kayak gini kan. Ya. Jelas kayak bener ternyata bukan. Bukan. Kalau gitu berarti jawabannya Yasmin Betul lagi. Oke, selanjutnya Didit. Jadi kalau selanjutnya ini manakah kira-kira nomor telepon yang asli dan palsu nomor telepon dari Halo BCA? Yang 2 asli karena Halo BCA nomor teleponnya hanya ada 1-500-888. Oke. Kalau yang satu lagi itu nomor telepon ini netizen itu. Orang kayaknya. Saya Kayaknya nomor telepon gue deh. Adit nih jangan-jangan. Iya kayak menurut gue deh. Cek dulu deh, Dit. Jangan-jangan Iya. enggak bercanda ya. Ini kayak podcast pengakuan ya jadi ya. Enggak lah bukan gue ntar sakit. Ada penipuan yang enggak. Jadi benar kata Yasmin, nomor telepon Halo BCA cuma satu yaitu adalah 1-500-888 atau 1-500-888. Yes. Kalau yang palsu biasanya nomor telepon biasa tuh. Nomor telepon orang lain lah gitu ya. Ya, atau ada embel-embel depannya berapa gitu. Ya, dan itu nomor telepon dari ya macam-macam provider juga gitu. Jadi jawabannya Betul. Lagi. Hebat sekali. Anti modus-modus club nih. Anti modus club. Yang ini nih, ini juga gampang terkecoh nih. Kalau kita searching gitu ya, kita lihat gitu, kita ketik di laman pencarian, Halo BCA yang keluar kayak gini nih. Betul. Tampilannya. Tapi sebetulnya mana sih website BCA yang asli dan yang palsu nih Yasmin? Yang asli nomor 2 www.bca.co.id. Kalau yang nomor 1 kayak tadi Adit bilang di awal, mereka nih niat banget ya bikin website yang tapi berantakan gitu Susah, loh. panjang. Susah banget itu apa tuh tulisannya tuh? Help bank BCA. apalah. Terus belakangnya embel-embel apalah. Nah itu udah pasti palsu. Palsu. Udah kalau misalkan sampai diklik juga isinya juga nggak jelas tuh ya pastinya. Betul, jangan terkecoh loh teman kumparan dan nasabah BCA ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di laman pencarian, kadang dia juga muncul di urutan teratas nih. Betul. Yang Sebenarnya kadang gampang bikin banget. Website BCA tuh bca.co.id gampang banget. Gampang banget. Gampang. Selain itu, udah. Salah. Salah. Jangan sampai dipencet gitu ya kan. Diklik apalagi. Berarti nggak salah dong, Dit. Dari tadi kita kasih pertanyaan untuk Yasmin, jawabannya benar semua nih. Berarti memang fix nih. Yasmin ini adalah generasi anti modus. Kita kasih tepuk tangannya dulu dong. Tidak bisa dimodus. Gak bisa. Gak bisa. Dan ini gak kerasa banget ya kita udah nemenin teman kumparan nasabah BCA. Ini ngobrol-ngobrol sama Yasmin juga. Mungkin sebelum berpisah, ada gak mungkin dari Yasmin ini pesan-pesan buat teman kumparan yang terkait soal keamanan transaksi perbankan dan juga modus penipuan yang mungkin lagi marak belakangan ini, Yasmin? Ya mungkin seperti udah dibahas kita tadi ya, kita harus hati-hati dengan website, harus websitenya yang jelas, bca.co.id dan juga nomor teleponnya yang sudah tadi kita sebutkan tadi. Terus juga sudah kalau account WhatsApp atau Twitter tuh harus yang udah verified. Dan menurut aku yang juga lagi marak banget nih kan, banyak banget nih lagi suka minta kode OTP. Betul. Kode OTP itu pokoknya tidak boleh dikasih ke siapapun. Betul. Pokoknya data pribadi apapun, apalagi nomor kartu atau PIN. Jadi
itu tidak boleh. Gitu. Jangan di-share ke siapa-siapa ya. Jangan di-share ke siapa-siapa. Itu data pribadi biar menjadi rahasia kamu aja pokoknya. Thank you banget loh Yasmin atas obrolannya hari ini. Terima kasih, makasih banyak. Jadi dapat banyak insight juga dari Yasmin. Semoga setelah ini udah nggak ada lagi nih yang mengalami penipuan yang mengatasnamakan BCA. Betul sekali. Kalau gitu kita pamitan ya. Arit Insomnia pamit. Dan saya Winda Dwi Astuti dan saya Yasmin Wildblood. Kita bertiga pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di Podcast Lab Kumparan X BCA selanjutnya. Bye. Bye.